Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, sekarang kita melanjutkan pelajaran yang kedua, yaitu fikih. Fikih yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu bersuci dari haid. Jadi bab 2-nya adalah tentang khitan. Itu ya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, mengapa kita harus mempelajari dari bersuci dari haid ini? Karena ini merupakan suatu kewajiban. Suatu kewajiban. Kalau kita tidak bersuci dari najis ini, maka apapun yang dilakukan oleh kita yang berbentuk beribadah kepada Allah, maka oleh Allah ditolaknya, ya. Nanti penjelasan-penjelasan yang lebih rincinya akan ada di bawahnya dari pelajaran ini. Mungkin kalian sudah bisa buka bukunya dari pelajaran fikih, ya nak ya, di buku Salam. Kompetensi dasarnya meyakini bahwa bersuci adalah perintahnya Allah. Jadi kalau seandainya tidak dilakukan perintah Allah ini, maka kalian akan batal di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membiasakan perilaku bersih dan rapi sebagai interpelasi atau pengaplikasian, ya, dari pemahaman terhadap perintah bersuci dari haid. Ya, tentunya ini adalah perintah yang Allah suruh kepada kita. Yang ketiga, memahami mandi wajib setelah haid. Nah, waktu kita mandinya, waktu sebelum membersihkan haidnya sudah selesai, kemudian kita sebelum mandi wajibnya membersihkan dulu dari haid dari kotoran-kotorannya. Kemudian juga setelah itu baru berniat untuk hadas besarnya, ya, nanti membuang hadas besar tersebut. Tuh. Memahami mandi wajib setelah haid. Yang keempat, mensimulasikan mandi wajib setelah haid. Nah, dari kita nanti Bapak contoh-contohkan cara mandi, tapi bukan langsung begini ya. Mandi haid ini bagaimana caranya? Nah, itu betul-betul perhatikan, karena ini merupakan perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang haid ini memang sudah banyak. Di surat Al-Baqarah itu pun ada di situ Bapak menerangkan, maka jauhilah, maksudnya dijauhi, hindari dari kita berkumpul. Bukan berkumpul bagaimananya, ya maksudnya itu kalau tidak boleh berkumpul dengan bapak dan ibu waktu dalam keadaan haid, itu tidak boleh, ya. Yang berikutnya pengertiannya. Haid berasal dari bahasa Arab yang berarti mengalir. Sedangkan pengertian haid menurut fikih adalah darah yang keluar secara berkala dari rahim perempuan yang sudah balik dalam keadaan sehat. Ini kalian kelas 5 ini sudah banyak, mungkin ada sudah ya yang sudah haid, akan mengalami haid pada kelas 5 ini. Tuh. Itu kenapa kalau bahasa Bapak mengatakan begitu, nanti sudah di bawah juga akan dijelaskan. Bapak beritahu dulu, haid itu yang lumrah kepada perempuan, yaitu paling rendahnya umur tersebut adalah 9 tahun, ya. Setidak-tidaknya perempuan yang akan haid itu pada umur 15, itu sudah paling terlambat, ya. Nah, ini sudah ada yang umur 10 di kelas 5 ini, ya, ada yang ya yang paling banyak itu yang 10, kalau 11 mungkin tidak ada masih, ya.
9 apalagi ya. Nih di kelas 5. Jadi kalian harus hati-hati. Haid terjadi ini bukan disebabkan karena luka, karena sakit atau setelah melahirkan, bukan ya. Ini jadi haid tersebut keluarnya ini bukan karena apa, orangnya sehat, bukan karena sakit. Tiba-tiba keluar haid, oh aku kok sudah haid ya, nah gitu. Nama lain dari haid adalah menstruasi atau sering disebut datang bulan karena rutin terjadi setiap bulan haid ini ya. Setiap bulan pasti ada. Berapa hari haidnya? Nanti kita di bawah ada semua. Ya, haid itu berapa hari? Paling sedikit berapa hari? Paling banyak berapa hari? Dan juga haid ini paling lamanya orang tersebut haidnya sampai umur berapa? Nah, di sini ada haid biasanya akan berhenti setelah wanita berumur 50 tahun. Nah, waktu umur 50 tahun ke atas ini biasanya seorang ibu atau perempuan tersebut tidak akan keluar haid, tapi ada juga yang masih haid, ada. Tidak mesti, tapi yang paling umum adalah umur 50 tahun. Masa haid ini masa yang sudah tidak haid lagi ini disebut dengan menopause. Menopause. Ya. Tuh. Kemudian batas waktu haid. Darah haid biasanya keluar pada perempuan apabila telah berumur 9. Nah, yang Bapak katakan tadi kan. Haid keluar setiap bulan dan akan berakhir pada perempuan setelah mengalami masa menopause. Tadi umur berapa itu? Umur 50 tahun ke atas. Itu yang sering ya. Kalau sudah umur sekian, perempuan itu tidak haid lagi. Yang paling sedang, yang biasa-biasa, perempuan tersebut haid pada yang biasa adalah 6 hari atau 7 hari ya. Situ maksudnya 7 hari 7 malam, paling lamanya 15 hari 15 malam ya, maksudnya itu sehari penuh 24 jam. Apabila seseorang tersebut lebih dari 15 hari mengeluarkan haidnya, maka darah yang setelah hari 16 itu disebut dengan darah istihadhah atau darah penyakit. Nah, itu paling lamanya haid 15 hari, yang sedang adalah 6 hari atau 7 hari. Paling rendahnya, paling sedikitnya haid adalah 1 hari 1 malam. Tuh. Contoh umpamanya haidnya itu waktu subuh. Kemudian setelah subuh anak tersebut yang haid ini subuh ke berikutnya, subuh pertama maksudnya tadi pagi umpamanya, subuh keluar haid. Kemudian haid, zuhur ada haid masih ngeplek umpamanya. Kok asar sudah ndak ada, terus ditunggu harus sampai ke subuh lagi. Itu ya. Kenapa? Karena yang ditakutkan itu nanti keluar tiba-tiba juga. Nah, umpamanya selesai asar kok sudah tidak ada ini, nah gitu. Biasanya masih keluar nanti pada saat mungkin isyaknya nanti keluar lagi, ya itu ya tidak tahu apa itu termasuk tidak lancar atau bagaimana ya. Itu seperti itu, ngeflek istilahnya. Ada bekas-bekasnya di situ. Jangan dulu sampai habis, betul-betul habis ya. Nah, itu kalau seandainya 1 hari ya mulai dari subuh itu meskipun ada sedikit, oh ini sudah tidak ada, sampaikan kepada subuh berikutnya tersebut. Ini pokoknya hitungnya 24 jam itu aja. Jangan karena sudah ada sudah dianggap sudah bersih, zuhurnya sholat, nanti asalnya keluar lagi, nah gitu ya. Ya tidak apa-apa kalau memang sudah bersih betul, umpamanya mau sholat silahkan, setelah keluar tidak sholat umpamanya begitu. Tapi lebih baiknya supaya tidak was-was dari diri kita, maka dikasih waktu 24 jam gitu ya. Ini 1 hari 1 malam
Itu paling sedikit, paling lama 15 hari, yang sedang 6 hari atau 7 hari. Darah yang keluar sesudah darah haid tersebut, maka itu disebut dengan darah istihadhah. Maksudnya tanggal 16 kok keluar lagi, 17 keluar lagi. Nah, ini bukan darah haid, sudah dinamakan dengan darah istihadhah atau darah penyakit. Salat, wajib salat, ya. Tuh harus salat. Bagaimana Pak kalau keluar Pak? Ya, terpaksa meskipun bagaimana kita berusaha untuk tidak mengeluarkannya. Ya, bagaimana caranya lah kalian yang perempuan, ya. Oke. Sekarang hal-hal yang dilarang ketika haid. Larangan bagi orang yang haid dapat kalian lihat di bukunya sambil dibuka atau sambil menonton dari HP ataupun dari laptopnya yang Bapak jelaskan ini. Hal-hal yang dilarang ketika haid. Hal-hal yang dilarang ketika haid itu bagi seorang perempuan diantaranya adalah mengerjakan sholat dan puasa. Jadi tidak apa-apa Pak, dosa kah Pak kalau orang haid itu tidak sholat, tidak puasa? Enggak, ini adalah rusuh dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Di dalam Al-Qur'an itu sangat banyak hal tersebut menerangkan tentang haid. Nah, gitu ya. Tuh. Kemudian perempuan yang sedang haid haram melakukan sholat dan puasa sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di situ Allah menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang haid tidak boleh sholat dan puasa. Contohnya yang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Sa'idin radhiyallahu taala anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diartikan, ini hadis ini asal muasalnya dari Abi Sa'id. Nah, itu ya. Dari Abi Sa'id mengatakan bahwa mengatakan kepada kita tentang haid ini. Katanya Rasulullah yang disampaikan oleh Abi Sa'id kepada kita, alaisa zalika hadat lam tusalli wa lam tasum. Nah, itu yang artinya di bawahnya Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maksudnya apa sih perbedaannya berkata dengan bersabda? Sama, tetapi kalau kepada Rasulullah mengatakan bersabda. Kalau Allah di dalam Al-Qur'an itu kan firman-firman Allah, kata-kata Allah. Nah, kalau kita mengucapkan firman Allah. Kalau Nabi Muhammad kita mengatakan bersabda, ya, itu sinonim sebenarnya. Berkata, bersabda, berfirman, tapi untuk siapa? Kalau berkata selain Nabi Muhammad dan Allah, kalau bersabda itu kepada Nabi Muhammad, kalau firman itu hanya khusus untuk Allah, ya. Ini artinya yang ditemukan Rasulullah bukanlah wanita yang haid tidak mengerjakan sholat dan puasa, maksudnya itu tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan atau haram hukumnya bagi orang yang haid ataupun nifas ya juga nanti itu mengerjakan sholat dan puasa. Yang berikutnya yang haram kepada seorang perempuan yaitu mengerjakan tawaf. Apa tawaf itu? Yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Mungkin kalau Bapak dan Ibu kalian yang sudah berhaji atau kalian pernah berumroh, nah itu kita waktu datang ke Ka'bah, kita yang umroh ya, karena Bapak pernah umroh, itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Nah, ini waktu tawaf tersebut bagi orang yang haid tidak boleh, haram, ya, mengerjakan tawaf. Kenapa? Karena itu di Masjidil Haram nanti kalau kena haid kan najis nanti. Nah, gitu. Tawaf dilakukan oleh seseorang yang sedang dalam keadaan bersuci atau dalam keadaan suci.
Kalau perempuan haid kan tidak suci, masih punya hadas besar, ya, najis tersebut, darah haid najis. Bagi perempuan yang sedang haid tidak boleh melakukan tawaf, jangan bertawaf, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda yang dengan sanadnya Siti Aisyah dengan perawinya muttafaqun alaih atau Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. An Aisyah radhiyallahu taala anhu qalat. Nah, di sini Pak, kenapa diteruskan Pak? Ya, itu biasanya adalah tulisannya yang lengkap itu An Aisyah radhiyallahu taala anha. Tuh. Qalat, begitu ya. Qalat berkata Siti Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya Nabi Muhammad, faf'ali ma yaf'alul hajj ghairu alla tatufi bil baiti hatta tadkhuri. Itu maksudnya di situ. Aisyah menyampaikan sabdanya Rasulullah. Aisyah ini merupakan istrinya Rasulullah yang terakhir, yang paling muda. Rasulullah mengatakan, kerjakanlah sebagaimana orang yang menjalankan ibadah haji, kecuali mengerjakan tawaf di Ka'bah. Itu kecualinya. Ghairu alla tatufi bil baiti. Ya, itu selain mengerjakan tawaf di Ka'bah, sehingga kamu benar-benar dalam keadaan suci, ya, hatta tathuri, ya, sehingga kalian engkau Siti Aisyah kalau yang disampaikan tersebut dalam keadaan yang suci, ya. Tuh, ini sanadnya. Nanti Bapak tanyakan itu kalau ujian itu, siapakah sanad dari hadis tentang haid? Itu termasuk dari Siti Aisyah. Siapakah perawinya? Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Apa sih Pak muttafaqun alaih itu? Maksudnya muttafaqun alaih itu hadis tersebut ada di dalam kitabnya Imam Bukhari dan juga ada di dalam kitabnya Imam Muslim. Itu disebut dengan hadis muttafaqun alaih. Tidak ada penambahan ataupun kekurangan. Biasanya kalau masih ada yang waqala al-Bukhari fi kitabih kadzalik, waqala Muslim kadzalik, umpamanya ada perbedaan sedikit, tidak muttafaqun alaih. Tapi kalau pas betul-betul sama, baru dikatakan muttafaqun alaih. Larangan yang berikutnya untuk orang yang haid membaca Al-Qur'an, membaca. Jadi kamu ambil Quran langsung membaca. Nah, ini namanya membaca. Tapi kalau belajar Pak, tidak apa-apa kalau belajar, tapi jangan pegang Qurannya. Nah, gitu. Karena nomor 4 itu sudah menyentuh mushaf tidak boleh. Menyentuh Al-Quran maksudnya, mushaf Al-Quran ini tidak boleh. Bagaimana kalau belajar? Kalau belajar umpamanya karena masih mengaji, belum khatam, ngaji sama gurunya, ambil Qurannya. Niatnya belajar bukan membaca lah, gitu. Boleh. Ada di kitab Safinatun Najah syarahnya yang disarahi oleh Imam Nawawi Al-Bantani itu mengatakan kalau memang belajar maka tidak apa-apa membacanya tersebut dengan niatan belajar, ya. Itu orang yang hafal karena takut hafalannya hilang, tidak apa-apa juga, ya. Tuh itu ya kalau seandainya berhati-hati betul, Pak, saya kalau haid tidak baca Quran Pak, tidak mau Pak, ya, tidak apa-apa juga, silakan, ya. Tapi kalau masih ada keringanan dari para ulama umpamanya, silakan dipakai. Kalau tidak mau, takut dengan hadis Rasulullah yang mengatakan seperti itu, tidak boleh menyentuh Al-Quran umpamanya begitu. Nah, sudah, ya, beberapa keringanan tersebut bisa kalian praktekkan. Berada dalam masjid tidak boleh juga orang haid. Lo kan sudah pakai pempes. Yang ditakutkan ini larangan pertama memang takut menites dari darah haidnya tersebut jadi najis. Ini pernah terjadi kepada Siti Aisyah. Insya Allah kalau tidak keliru itu Fatimah Az-Zahrah, putrinya Rasulullah, ya. Itu juga Siti Aisyah diingatkan oleh Rasulullah di dalam masalah haid.
ya. Kenapa? Ya takut najis. Makanya di waktu tawaf tidak diperbolehkan orang tersebut bertawaf. Yang dikhawatirkan adalah takut tertetes dari najis dari haidnya tersebut, ya. Kan hadas besar terus. Kemudian yang berikutnya, hukum bersuci setelah haid. Nah, sekarang kita mau mandi setelah haid ini bagaimana? Perempuan yang telah selesai dari masa haid wajib hukumnya untuk bersuci. Bersih dengan suci lain, nak ya. Kalau cuman bersih, bersih saja. Tapi kalau suci itu bisa dipakai untuk sholat. Orang itu bersih, masuk ke langgar masjid mau sholat, tidak boleh. Sudah berwudu apa belum? Sudah bersuci apa belum? Gitu ya. Dalam hal ini mandi besar, Bapak suka mandi besar ini karena hadas besar tadi, ya. Kenapa disebut dengan hadas besar? Karena itu mewajibkan kepada mandi. Kalau cuman hadas kecil, itu mewajibkan kepada berwudu. Lainnya ya, hadas besar itu kalau mau suci dirinya dengan mandi wajib. Ya. Kalau hadas kecil itu wajib dihilangkan najisnya tersebut dengan berwudu, ya. Tuh, hadis kecil. Bedakan ayah, najis Pak dihilangkan bagaimana? Yaitu najis itu dihilangkannya kalau najisnya dengan menyiramkan air kepada najis-najis yang ada. Contoh, ketika kita mandi selesai buang air besar, air kecil, kan kita basuh, ya, supaya hilang. Caranya sudah Bapak jelaskan loh ya di kelas 4 itu, cara menghilangkan hadas kecil tersebut atau najis-najis seperti najis-najis tersebut sudah dijelaskan. Bapak lanjut. Selama ia belum mandi besar, maka ia tidak boleh melaksanakan sholat, tawaf, puasa, baca Al-Quran, serta masuk ke dalam masjid. Nah, ya, kalau masih belum melaksanakan bersucinya, mandi besarnya tersebut belum, maka jangan lakukan itu. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang anjuran mandi besar untuk perempuan setelah selesai haid. Bagaimana kata Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada Aisyah? Rasulullah di situ memberitahu kepada Fatimah binti Abi Hubais. Jadi Siti Aisyah tahu waktu itu, ya, hal tersebut. Nah, waktu mendengarkan Nabi Siti Aisyah, an Aisyata radhiyallahu taala anha anna Fatimah binta Abi Hubaisin kanat tustahadha fasa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dzalika irkun wa laysat bil haid faida aqbalatil haidutu fadahiyas shalah wa idza adbarat faghtasili wa sholli. Rawahul Bukhari. Nah, di situ Siti Aisyah yang mendengar perkataan Rasulullah seperti itu, nah itu dinamakan dengan hadis. Perkataannya Rasulullah, pekerjaannya Rasulullah, kemudian sesuatu yang dibiarkan oleh Rasulullah itu adalah hadis. Ini hadis yang berupa apa? Yang berupa perkataannya Rasulullah, ya, yang disampaikan kepada kita melalui Siti Aisyah, dikumpulkan di kitabnya Imam Bukhari, barulah sampai kepada kita, tentunya dari guru-guru kita. Nah, itu ya. Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata bahwa Fatimah binti Abi Hubaisi merasa mengalami istihadah, lalu bertanya kepada Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, itu merupakan air keringat, bukan darah haid atau istihadah.
Apabila datang haid, hendaklah engkau tidak mengerjakan solat. Dan apabila selesai masa haid, hendaklah engkau mandi dan solat. Nah, di situ sudah jelas. Nah, itu Fatimah binti Abi Hubais ini, Rasulullah, aku mengalami begini, kan sudah haid ya Rasulullah. Kenapa kok hari 16-nya ini aku kok merasa ada cairan di kemaluanku, umpamanya begitu. Nah, kemudian bukan itu darah keringat, bukan darah haid atau istihadah, gitu. Kemudian kamu tuh kalau dalam keadaan haid tidak boleh mengerjakan sholat. Kalau sudah selesai haidnya, maka engkau bisa mandi dulu baru sholat. Jadi jangan sholat dulu baru mandi, ya. Tuh. Sekarang tata cara mandi besar setelah haid. Tata cara mandi besar setelah haid. Tata cara mandi besar setelah haid pada umumnya sama dengan mandi besar yang lain. Adapun perbedaannya hanya pada pelafal niatnya. Rukun mandi besar setelah haid yaitu niat. Ya, pahami betul-betul ini. Ini karena kalian sudah kelas 5 ini biasanya kan sudah mulai ada yang haid. Mungkin sudah ada di antara teman kalian ini yang sudah haid. Kalau tidak tahu caranya bagaimana? Makanya beruntunglah kalian bersekolah di SD Islam Al-Hikmah, karena mulai kita ini sudah dijelaskan masalah cara bersuci, airnya bagaimana, air suci itu yang seperti apa. Di kelas 4 sudah diajari loh ya. Itu harus diulang-ulang itu. Ini lafal niatnya. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani anil haidi fardhon lillahi ta'ala. Fardhon lillahi ta'ala. Bagusin. Nah, di situ artinya aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari badanku, dari haid, wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Itu niatnya. Ini nanti ada cara-caranya di situ ya. Nanti Bapak jelaskan. Perhatikan juga gambar dari Bapak. Jangan hanya memperhatikan di tulisannya. Jangan kemana-mana. Karena Bapak akan mencontohkan cara mandi besar tersebut. Ya tentunya Bapak tidak langsung buka baju bagaimana. Kalau tidak lah. Ya, songkoknya nanti dibuka. Bajunya dibuka nanti Bapak termasuk mandi. Tidak. Ya, bukan seperti itu. Tuh. Perhatikan bagus-bagus, betul-betul. Yang nomor 2, setelah berniat, niat sudah meratakan air dari kepala ke seluruh tubuh. Tuh. Meratakan air ke seluruh tubuh, ya. Nah, ini cara-caranya sudah diantaranya yang meratakan air dari kepala ke seluruh tubuh. Dalam pelaksanaan besar terdapat sunnah-sunnah yang harus dilakukan. Jangan langsung jebur. Ini masih belum lengkap sebenarnya. Yang pertama, bukan hanya membasuh tangan 3 kali. Ini termasuk sunnahnya di sini ya. Dibersihkan dulu kotoran yang ada di badan kita. Mungkin kamu karena ini tidak mandi atau tidak sholat, kamu pakai kotek. Nah, dipakai kotek tanganmu atau apa kukumu itu atau kuku jari kah atau kuku kakimu dikasihkan kotek. Nah, kalau ada koteknya maka tidak masuk tuh air ya. Atau kamu pakai cat apakah di tangan-tanganmu begini atau di mananya. Kalau ada tato, apalagi tato itu kan tidak masuk ke dalam apa pori-pori ke dalam tangannya itu karena tidak masuk seperti itu, maka bagaimana hukumnya daripada mandinya? Wallahu a'lam. Kalau Allah memaafkan, kalau ada tato-tatonya, kalau sudah bertobat ya, itu tidak sampai nanti. Makanya koteknya dibersihkan lebih dulu. Kalau yang berkotek waktu mau mandi wajib tersebut. Setelah itu bersih semua, disabun, kotor-kotorannya selesai. Nah, kemudian disabun sudah sekalian dah, gitu bersih. Nah, kemudian setelah itu berwudu secara sempurna sebelum mandi besar loh ya, sebelum mandi besarnya niatnya, sebelum mengatakan niat. Nah,
Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum menyiramkan. Nah, ini kan sudah pertamanya siraman yang awal itu membersihkan kotoran-kotoran pakai sabun ke apa, ya. Kalau rambut jangan dulu karena dia ada permasalahan nanti itu tuh. Kenapa Pak? Kalau rambutnya jangan dulu disiram Pak, yang dibersihkan dulu yang kotor-kotorannya dulu. Mungkin ada leket-leket apanya kah? Takut air tidak nyampe. Nah, itu kan. Kalau rambut disiram nanti ada rambut yang ikut waktu menyiram tersebut. Ini nanti kalau masih belum berniat, dia akan menagih kepada kita. Pak, kok ada-ada saja Pak Fatur ini? Nah, umpamanya. Makanya kalau sekalian itu waktu dalam keadaan haid, yang namanya rambut jangan disisir dengan sengaja ya. Rontok kan sengaja. Kalau memang rontok-rontok biasa tidak jadi masalah. Itu umpamanya jatuhan rambut kan bukan dekat sengaja. Kalau disengaja itu seperti disisir atau dicabut waktu kamu dalam keadaan haid. Jangan seperti itu ya. Hindari. Nah, disebutkan di kitab Baijuri yang Bapak punya itu syarah dari Takrib itu mengatakan dia akan menagih di suatu saat nanti di akhirat. Nah, seperti itu. Apa Fatur buat ini kitabnya di kitab Baijuri syarah atau perluasan pembahasan dari kitab Takrib ya. Di situ dijelaskan. Bapak lanjut yang nomor 4. Menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Pur. Nah, gini caranya. Lihat Bapak ini, lihat Bapak. Ambil air sudah digayung kan? Nah, enggak usah kamu niat. Nawaitul selaili rabbil hadasil akbari lillahi ta'ala namanya ya. Nah, langsung lillahi ta'ala, fardan lillahi ta'ala. Nah, waktu nyampe air ini dalam hati kalian mengatakan, dalam hatinya, bukan dalam mulutnya, bukan dari mulutnya, hatimu mengatakan aku bersuci. Nah, aku mandi suci. Nah, gitu. Karena Allah itu cukup. Waktu tes air ke kepala, kamu mengatakan dalam hatinya, aku bersuci menghilangkan hadis besar karena Allah. Cukup. Itu ya, itu yang penting. Awalnya air sampai ke dalam badan kita. Itu ya. Itu yang perhatikan betul-betul itu. Nawaitul wusul rabbil hadisil akbari, hatinya kosong sama saja dengan mandi biasa. Karena adanya niat itu di dalam hati, bukan di mulut. Ya, nawaitul wusul rabbil hadisil akbari bijamil badan umpamanya lil haidi fadlillahi taala. Terus, nah, enggak juga begitu. Hatinya kosong. Nah, mulutnya mengucapkan nawaitul usul li rabbil hadisil akbari. Kemudian setelah menyiram air, hatinya bergerak mengucapkan dalam hatinya ini, aku mandi besar ya Allah. Nah, cukup li rabbil hadasi itu karena menghilangkan hadas besar. Awas ya, hati-hati ya. Nih, kalian adalah anak-anak yang paling baik disekolahkan di Al-Hikmah. Ya, lain dengan sekolahan yang lain insya Allah begitu. Ibu bapakmu sudah menyekolahkan ke tempat yang insya Allah kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah ya. Kalau tidak tahu nanti tidak diterima ibadah kita oleh Allah. Nomor 5, menyiramkan air ke sekolah sampai ke seluruh tubuh, dimulai dari sisi kanan kemudian ke sisi kiri sambil menggosok-gosok bagian tertentu. Maksudnya begini. Satu sudah niatnya tadi kan, ini disiram kanan dulu ya. Ini ya. Kemudian bagian-bagian yang tidak kena air. Nah, harus kena air semua. Badan lipatan-lipatannya orang kalau yang gendut, gemuk umpamanya, maka air tersebut harus sampai ke seluruh tubuhnya. Harus. Nah, sambil disiram, nah, tangannya bergerak kemana-mana, membersihkan. Sama juga yang laki-laki begitu juga. Ini kan perempuan Pak Fatur. Yang laki-laki juga sama, maksudnya samanya itu nanti juga dia akan dalam keadaan junub. Ya, mimpi basah kalau dibilang. Tuh. Itu kalau begitu sama caranya bersucinya, mandi besarnya itu begitu ya. Meskipun yang laki-laki bersihkan dulu, sudah ada caranya di situ.
Ya, kalau Bapak tambahkan di situ sebelum mandi tersebut bukan hanya menggosok tangannya, kemudian membersihkan kotoran yang ada di tubuh. Kalau perempuan ya kotek-koteknya tubuh hilangkan ya. Itu. Jadi semuanya harus menyampai air ini setelah melihat itu. Semuanya harus kena gitu ya. Itu. Kemudian di situ anak-anak Bapak yang dirahmati Allah ada beberapa soal ya di bukumu itu. Bapak cuman minta kepada kalian sebagai latihan yaitu mengerjakan yang pilihan ganda saja. Itu disetornya nanti saja, tidak apa-apa. Yang penting kamu sudah tahu, praktek langsung itu lebih baik ya di dalam masalah ini. Kalau soalnya Bapak hanya minta yang pilihan ganda saja 10 yang dikirim ke Pak Fatur. Kamu kalau mau mengerjakan semua umpamanya yang soal-soal latihan di buku kalian itu alhamdulillah, daripada cuman main kan kemana-kemana, lebih baik memahami pelajaran Pak Fatur ini dengan mengerjakan soal-soal yang sudah ada. Kalau yang Bapak Fatur hanya minta 10 soal dari pilihan ganda, kemudian dikirimkan WA-nya ke nomornya Mbak Fatur, nanti Pak Fatur memberikan nilai ya. Itu insya Allah bisa ya, langsung insya Allah. Kerjakan nanti saja, kamu kan masih mungkin kecapean apa, mau main apa, dikerjakan langsung lebih baik. Nah gitu ya. Kenapa? Karena ilmu yang disampaikan oleh Pak Fathur ini ilmunya bukan dipakai hanya di dalam dunia tapi akhirat. Ya. Makanya ilmu agama ini bukan dipakai hanya di dunia saja tapi di akhirat. Kapan dipakainya Pak? Mulai kalian seperti sekarang ini sampai kalian mati, ya kan? Kalian menyampaikan lagi kepada orang, begini nah caranya bersuci itu. Nah, gitu. Pak Patur, bagaimana kalau laki-laki Pak Patur? Kalau tentang haid, kok sudah dikasih tahu juga? Ya enggak apa-apa. Untuk siapa? Siapa tahu kamu nanti punya anak atau punya istri, maka kamu bisa menerangkan seperti yang Pak Fatur sampaikan ini, ya. Itu dari Pak Fatur, kurang lebihnya Bapak Fatur minta maaf. Kalau ada suatu pertanyaan mau bertanya kepada Pak Fatur, silahkan melalui WA, tidak apa-apa. Bagaimana Pak Fatur ini atau orang tua kalian kurang paham tentang ini, kok ada yang janggal tidak sama dengan guru saya, mungkin begitu, silahkan layangan pertanyaan. Insya Allah Pak Fatur berusaha untuk menjawab yang sebisanya Pak Fatur ya. Kalau tidak bisa Pak Fatur minta maaf ya. Demikian dari Pak Fatur, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.